Apa yang terjadi jika jumlah kebutuhan lebih besar daripada alat pemuas kebutuhan yang tersedia? Di suatu supermarket, ada 5 orang ibu yang akan membeli susu untuk kebutuhan keluarganya. Namun, susu yang tersedia hanya 3 buah saja. Itu artinya, ada 2 orang ibu yang tidak bisa membeli susu untuk keperluan keluarganya. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana ketersediaan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan manusia tersebut. Dengan demikian, kelangkaan timbul karena jumlah kebutuhan manusia lebih banyak daripada jumlah alat pemuas kebutuhannya. Untuk mendapatkan sumber daya ekonomi yang langka tersebut diperlukan pengorbanan, misalnya waktu, tenaga, dan uang. Lalu, faktor apa saja yang menjadi penyebab kelangkaan? 1. Terbatasnya jumlah sumber daya dan alat pemuas kebutuhan. 2. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. 3. Keterbatasan manusia untuk mengelola sumber daya alam. 4. Peningkatan kebutuhan manusia yang melebihi kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Apa saja sumber daya yang langka? 1. Sumber daya alam, yaitu segala kebutuhan yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam jumlahnya terbatas, sehingga dalam pemanfaatannya harus bijak dan tetap dilestarikan agar tidak terjadi kepunahan. Kepunahan mengakibatkan kelangkaan sumber daya alam serta mengganggu kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam dibedakan menjadi 2 jenis. Sumber daya alam biotik atau hayati berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Kemudian, sumber daya alam abiotik atau non-hayati berupa benda mati, contohnya air, tanah, barang tambang. Dua, sumber daya manusia atau SDM, yaitu sumber daya yang dapat dimanfaatkan dari potensi yang dimiliki manusia, meliputi tenaga fisik, kemampuan berpikir, kemampuan memimpin, serta kemampuan mengelola dan melestarikan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya manusia dapat berupa secara kuantitas atau dalam jumlah secara fisik, dan kelangkaan secara kualitas atau dalam bentuk kemampuan berpikir. 3. Sumber daya modal, yaitu semua jenis kekayaan yang digunakan dalam kegiatan produksi yang dapat berupa uang, barang, ataupun kemampuan. Di negara-negara tertentu, kemajuan ekonominya lambat karena kekurangan barang modal. Banyak proyek pembangunan yang tertunda karena terbatasnya modal. Jadi, kelangkaan modal bukan berarti modal yang ada sedikit, melainkan ketidakseimbangan kebutuhan modal dengan jumlah modal yang tersedia. 4.
Sumber daya kewirausahaan, yakni sumber daya yang digunakan untuk mengelola sumber daya alam, manusia, dan modal dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Lalu, bagaimana upaya kita untuk mengatasi kelangkaan ya? 1. Meningkatkan sumber daya manusia dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada. 2. Berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya sehingga dapat bertindak secara efektif dan efisien. 3. Memproduksi barang-barang yang baru dengan alat produksi yang telah ada. 4. Mengganti alat pemenuhan kebutuhan yang jumlahnya sedikit atau harganya mahal. 5. Menyusun skala prioritas kebutuhan. Manusia. Setiap orang pasti memiliki keinginan. Misalnya, ingin mempunyai handphone keluaran terbaru, rumah yang estetik, mobil, atau jalan-jalan ke luar negeri. Namun, pertanyaannya adalah, apakah hal-hal tersebut benar-benar kita butuhkan? Jawabannya bisa jadi tidak. Nyatanya, seringkali kita merasa membutuhkan sesuatu, tapi kenyataannya kita hanya menginginkannya saja. Padahal, ada hal-hal yang jauh lebih penting yang seharusnya kita penuhi terlebih dahulu. Ya, yaitu kebutuhan. Jadi, apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan manusia ini sangat beragam dan bermacam-macam jenisnya. Lalu, apa saja jenis-jenis kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia dibedakan menjadi 8 kelompok, yaitu kebutuhan menurut tingkatan, kebutuhan menurut sifat, kebutuhan menurut waktu penggunaannya, kebutuhan menurut subjek, kebutuhan menurut kelangkaannya, kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain, kebutuhannya menurut tujuan penggunaannya, dan kebutuhan menurut proses pembuatannya. Yang pertama, kebutuhan menurut tingkatan terdiri dari kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi karena bila tidak dipenuhi akan mempengaruhi kelangsungan hidup, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan merupakan pelengkap dari kebutuhan primer. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Contohnya adalah televisi, radio, dan handphone. Kemudian, kebutuhan tersier merupakan kebutuhan akan barang mewah. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan dari masing-masing orang, seperti perhiasan, mobil mewah,
liburan ke luar negeri. Yang kedua, kebutuhan menurut sifat terdiri dari kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contohnya adalah berolahraga. Dan kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Contohnya adalah beribadah, belajar, dan liburan. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya, yang terdiri dari kebutuhan sekarang, adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi pada saat yang dibutuhkan. Contohnya, obat yang dibutuhkan bagi orang yang sedang sakit. Dan kebutuhan masa yang akan datang, yakni kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contohnya adalah seseorang yang menabung supaya bisa pergi haji di kemudian hari. Yang keempat, kebutuhan menurut subjeknya, terdiri dari kebutuhan individu, yakni kebutuhan yang harus dipenuhi secara individu atau perorangan. Contohnya adalah kacamata dibutuhkan oleh orang yang lanjut usia supaya dapat melihat dengan lebih jelas. Dan kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok, seperti tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit. Yang kelima, kebutuhan menurut kelangkaannya terdiri dari barang bebas, yaitu barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Contohnya adalah udara, angin, air di daerah pedesaan, sinar matahari. Dan barang ekonomi, yaitu barang yang memiliki nilai kegunaan atau sifatnya terbatas. Oleh karena itu, manusia harus melakukan pengorbanan agar bisa mendapatkannya, seperti sepatu, handphone, dan komputer. Yang keenam, kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain, terdiri dari barang substitusi, yaitu barang yang dalam penggunaannya dapat saling menggantikan dengan barang yang lain dengan syarat barang tersebut mempunyai kegunaan yang sama. Contohnya adalah pensil dan pulpen, bisa saling menggantikan karena memiliki tugas atau fungsi yang sama, yaitu menulis. Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya saling melengkapi satu sama lain. Contohnya adalah motor memerlukan bensin supaya bisa berjalan. Yang ketujuh, kebutuhan menurut tujuan penggunaannya, terdiri dari barang produksi, merupakan barang yang nilai kegunaannya tidak bisa langsung dikonsumsi, tetapi memerlukan proses terlebih dahulu. Contohnya adalah biji kopi dan mesin pembuat kopi. Dan barang konsumsi merupakan barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Misalnya adalah secangkir kopi yang hangat. Yang kedelapan, kebutuhan menurut proses pembuatannya, terdiri dari barang mentah, merupakan barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, melainkan harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contohnya adalah biji gandum. Selanjutnya, barang setengah jadi, merupakan barang yang masih dalam bentuk produksi. Contohnya adalah tepung terigu. Dan barang jadi merupakan barang yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah roti gandum.
Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Pertama-tama, kita harus tahu terlebih dahulu. Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga merupakan makhluk ekonomi, atau istilahnya adalah Homo economicus. Artinya, setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Pada dasarnya, manusia akan selalu melakukan berbagai macam tindakan agar kebutuhannya terpenuhi dan dapat mencapai kemakmuran, seperti bercocok tanam, berbelanja ke pasar, bekerja, berolahraga, dan bersekolah. Semua contoh kegiatan yang telah disebutkan barusan merupakan tindakan ekonomi. Jadi, apa itu tindakan ekonomi? Tindakan ekonomi adalah segala tindakan atau kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Misalnya, petani yang bercocok tanam mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, berupa makanan dan pendapatan dari hasil panen tanam yang ditanam. Kemudian, ibu yang berbelanja ke pasar mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan-bahan makanan yang akan diolah menjadi masakan yang lezat. Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan berupa uang atau pendapatan. Kita berolahraga untuk memenuhi kebutuhan jasmani berupa kesehatan badan. Dan pelajar bersekolah untuk kebutuhan akan pendidikannya. Setiap orang melakukan kegiatan, selalu didorong dengan keinginan untuk memperoleh sesuatu. Misalnya, seseorang akan belajar dengan giat untuk menjadi juara kelas. Ilustrasi tersebut merupakan salah satu contoh motif ekonomi. Lalu, apa itu motif ekonomi? Motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 1. Motif untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya, ayah atau ibu bekerja untuk memperoleh penghasilan. 2. Motif untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Contohnya, seorang investor yang sedang berinvestasi di pasar saham untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. 3. Motif berbuat sosial. Contohnya, sebuah keluarga memberikan sumbangan kepada orang yang sedang terkena musibah. 4. Motif untuk mendapatkan penghargaan. Contohnya, seorang siswa belajar dengan giat untuk memperoleh juara kelas. Yang kelima, motif untuk memperoleh kekuasaan. Contohnya, seorang pengusaha berusaha mengembangkan usahanya agar memperoleh uang yang banyak sehingga diakui oleh masyarakat sekitarnya. Dalam melakukan tindakan ekonomi, kita harus menerapkan prinsip ekonomi. Sekarang, apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Dalam penerapannya, prinsip ekonomi harus diimbangi oleh dua unsur,
yaitu yang pertama adalah efektif. Artinya, usaha yang dilakukan harus sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kedua, efisien. Artinya, usaha yang dilakukan sebisa mungkin tidak mengeluarkan biaya yang berlebihan. Sekarang, perhatikan contoh berikut. Sepasang sepatu dengan kualitas yang sama di toko A dijual dengan harga Rp250.000. Sedangkan di toko B, sepatu tersebut dijual dengan harga Rp240.000. Dan di toko C, sepatu tersebut dijual dengan harga Rp245.000. Nah, sekarang kalian tentukan sepatu di toko mana yang akan kalian beli? Benar sekali. Kalian pasti akan memilih membeli sepatu di toko B karena dengan kualitas yang sama, harga sepatu di toko B lebih murah dibandingkan dengan toko-toko yang lainnya. Orang yang berpedoman pada prinsip ekonomi selalu melakukan pertimbangan sehingga pengorbanan yang telah dikeluarkan dapat memperoleh hasil yang maksimal. Prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi dapat dilakukan dengan cara: pertama, menggunakan bahan baku atau bahan mentah dengan mutu terbaik. Yang kedua, mendirikan perusahaan yang dekat dengan bahan baku atau bahan mentah. Ketiga, menggunakan tenaga kerja upah yang murah. Dan keempat, harus selalu hemat biaya produksi. Selanjutnya, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi dapat dilakukan dengan cara: pertama, menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tempat. Kedua, menempatkan perusahaan di antara produsen dan konsumen. Ketiga, memberikan pelayanan yang baik. Dan keempat, menggunakan sarana distribusi yang murah. Kemudian, penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi dapat dilakukan dengan cara: pertama, membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Kedua, membeli barang dengan kualitas yang baik. Ketiga, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan. Dan yang keempat, membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas setiap awal bulan.